Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah sistem digital kita sudah sampai pada materi tentang counter dan register. Oke. Nah, apa itu counter itu kayak apa sih sebenarnya? Nah, kalau kalian bisa lihat di traffic light ya, kalau di Gresik itu kayaknya di dekat kampus ya, itu ada angka yang dia berkurang dari mulai berapa, misalnya 20, dia akan berkurang 19, 18 sampai dia ke 0. Nah, traffic light atau misalnya antrian di bank atau antrian di rumah sakit itu dia memakai sistem counter. Nah, apa sebenarnya counter itu? Counter itu sebenarnya serangkaian flip-flop yang kemarin kita bahas itu digabungkan menjadi satu sebagai rangkaian penghitung. Nah, ini ada contoh rangkaian counter modulus 10, dimana saat nanti hitungan ke 10 dia akan balik ke 0. Nah, sebelum kita akan membuat counter, pertama kita buat dulu tabel kebenarannya untuk counter modulus 10 ini. Nah, seperti di slide ini. Jadi yang clock ini dia hitungannya dari 0, 1, 2, 3 sampai dia 15, karena counter modulus 10 itu dia hitungannya dari 0 sampai 9. Nah, berarti kita butuh 4 flip flop di sini. Nah, di flip flop itu kita misalkan di sini adalah X0, X1, X2 dan X3. Karena kalau 4 bit atau 4 flip-flop ini, maka nanti hasilnya dia akan mendapatkan hitungannya itu dari 0 sampai 15, karena 4 bit itu berarti 16 variasi ya istilahnya. Nah, tapi untuk yang hitungan ke 11 sampai 15 dia tidak dipakai, maka di sini keadaan next-nya dia akan menjadi don't care. Nah, sekarang kita lihat di keadaan XT-nya, keadaan sekarangnya X0, X1, X2, X3T. Nah, pada saat 0 dia akan tampak di posisi 0. Pas waktu dia di clock, dia akan berubah menjadi 001. Nah, begitu juga pada saat 1, clock yang pertama, dari keadaan sekarangnya menjadi 1. Keadaan setelahnya dia akan menjadi 2. Begitu seterusnya sampai di clock yang ke-9. Jadi dari 91001 dia keadaan next-nya akan menjadi 000. Nah, pada saat 10 keadaan sekarangnya 1010. Namun dia akan menjadi don't care di next-nya karena dia tidak digunakan. Nah, setelah kita dapatkan tabel kebenaran ini, kita cari karena counter ini kita pakai JK flip-flop, berarti kita cari tabel eksitasi dari JK flip-flop, di mana keadaan sekarang dan next-nya, kalau misalnya sekarangnya 0, next-nya 0, maka nilai JK-nya, J-nya 0, K-nya don't care. Itu seterusnya. Oke, nah ini tabel eksitasi yang didapat dari tabel yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ada X0, J0, X0, KX0, kemudian JX1, KX1, JX2, KX2, JX3, KX3. Nah, ini berasal dari yang sebelumnya di sini. Jadi pada saat yang merah sama yang merah, X3 sama X3 T plus 1. Kemudian yang hitam X2 ini sama yang hitam X2 T plus 1. Itu dibandingkan, kemudian dicari JK-nya. Nah, ini hasilnya. Setelah kita cari tabel ekstasinya, jadi tiap-tiap dari J-nya dan K-nya ini kita cari persamaannya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat pada keadaan 7 sampai seterusnya dia D. Nah, berarti nanti ini kita bisa melingkari yang D-nya ini bisa menjadi 1. Nah, seperti itu dan seterusnya, sehingga dari persamaan nanti kita akan dapatkan rangkaian counter modulus 10-nya. Jadi ada 4 flip-flop, JK flip-flop, JK flip-flop, JK flip-flop semua. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa JK yang pertama dia bernilai 1 dikasih 1, kemudian dikasih clock. Nah, karena dia modulus 10, jadi pada saat keadaannya itu 1010,
maka dia nanti akan di-clearkan pada saat itu. Nah, ini dimasukkan pada saat 1010 dia akan di-end-kan sehingga akan meng-clearkan semuanya masuk ke di bagian clear gitu. Itu adalah counter modulo 10. Kita bisa mendesain juga untuk counter ini termasuk counter up ya, up down. Kalau istilahnya kalau up counter ya, kalau misalnya kita mau membuat down counter berarti hitungannya nanti mulai dari yang tinggi ke yang rendah. Itu juga nanti kita sama tahapannya, mencari tabel kebenarannya dulu, mencari tabel eksitasinya dulu, kemudian baru dicari persamaan tiap-tiap inputan dari flip-flopnya. Setelah itu baru dibuat rangkaiannya. Oke, itu untuk rangkaian counter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian register. Sebenarnya apa sih register itu? Kalau kalian bisa lihat, sebenarnya banyak digunakan ya. Kayak misalnya tampilan pada layar kalkulator itu kan biasanya kan ada yang tersimpan seperti itu, atau kalau misalnya dia kita tambahkan nolnya, dia akan bergeser ke kiri. Nah, itu sebenarnya dia memakai register geser. Nah, register geser ini dia juga terbuat dari flip flop sebenarnya, yang dimana dia ada memori atau penyimpanan data sementara. Nah, bisa register geser ini juga bisa dibuat datanya itu paralel atau serial, kemudian gesernya ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, ini contoh register geser dengan beban seri ya. Jadi ada 4 bit, diilustrasikan mungkin kita langsung ke gambarnya aja. Nah, ini salah satu register geser. Geser seri ya, serial. Jadi inputnya serial, kemudian outputnya di sini juga serial, tapi dia dikeluarkan yang bagian-bagian ininya. Ini beban paralel, artinya inputnya itu dia berupa paralel yang diinputkan, kemudian outputnya juga dia paralel ya, dia geser beban paralel. Nah, ini yang universal, jadi bisa dibuat paralel ataupun dibuat seri. Kalau seri dia pakai inputan yang sebelah kiri ya, kalau paralel berarti dia pakai inputannya yang sebelah atas. Oke, mungkin materinya cukup singkat namun padat. Jadi lebih, karena ini aplikatif ya, jadi lebih apa istilahnya, ke prakteknya langsung atau dibuat suatu simulasi, karena kalau cuma teori kayaknya kurang begitu paham. Jadi nanti selanjutnya akan dibuat simulasinya di prakteknya. Oke, untuk hari ini cukup sekian, mungkin Bu Rini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.